parironi gokjiro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho tiki jupanga di hagogo tani nanggalumbang pe gangguro haki ho haposaki hutiop tok tong lamar gogo au di bain ho songon lali habang macai timbo maninggal hon sude akasidang olaki holan ho Tuhan pasabam rohaki darana sotar bain ho Tuhan. Andarias Ahalmani beserta segenap jemaat Jordan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Dan penghimpun kita malam ini adalah keluarga Bapak Andarias Ahalmani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan pada kesempatan ini. Dan memulai ibadah kita, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali menyanyikan satu pujian pribadi yang mengenal hati. Kita nyanyikan sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon pimpinan dan
pencerahan Roh Kudus-Nya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Selalu layak dan patutlah Engkau ya Tuhan kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Karena kasih dan setia Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami semua. Tuhan sudah menyertai kami, memberikan kekuatan keselamatan sepanjang hari ini. Dan karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan malam ini Tuhan, kami pun datang kepadamu, mengangkat segala pujian dan hormat bagi kemuliaan namamu dalam ibadah persekutuan kami malam ini. Kendati kami dipisahkan oleh ruang dan jarak, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap mempersatukan kami dalam persekutuan ini. Dan Bapa di surga, sebagai landasan persekutuan kami pada saat ini, kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan saat ini dapat mengambil bagian dalam hati kami, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Karena itu segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan kami, sepenuhnya kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menerangi hati kami, pikiran kami, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kepada umat-Mu yang akan mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu serta mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Firman Tuhan bunyinya demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kisah orang lumpuh disembuhkan ini bukan lagi kisah yang asing bagi kita, karena sudah sering kita baca, juga sering dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan. Namun firman Tuhan sangat kaya dengan berbagai pengajaran yang terus akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Perikop ini Bapak Ibu Saudara-saudara menampilkan beberapa tokoh. Di antaranya adalah Tuhan Yesus sendiri, orang lumpuh, pengusung si orang lumpuh, kemudian ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian banyak tokoh yang ada di dalam perikop ini, maka perenungan kita kali ini kita akan belajar bagaimana iman yang dimiliki oleh para pengusung si lumpuh, ya, orang-orang yang membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus. Karena itu tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu beriman dan bertindak. Beriman dan bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman dan tindakan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan kehidupan setiap orang, termasuk atau teristimewa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Beriman atau mengimani sesuatu itu berarti bahwa kita mempercayakan segala sesuatu kepada yang kita imani. Kita mempercayakan kehidupan kita kepada yang kita imani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, iman lebih terletak pada hakikat komitmen, kesetiaan, pengandalan kepada Tuhan, dan tindakan aktif mempercayai Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti bahwa iman kita harus tertuju kepada Yesus, harus mengandalkan kuasa Yesus dan menaruh harapan satu-satunya kepada Yesus, bukan salah satunya tetapi satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Yesus. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kuasa Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, menjadi dorongan yang membuat orang percaya bertindak secara aktif untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan beriman, kita mengalami banyak pelajaran iman. Melalui pembacaan Alkitab bagi kita saat ini, kita juga akan beroleh pelajaran-pelajaran iman. Iman dari para pengusung si lumpuh yang sangat luar biasa. Iman dari para pengusung si lumpuh yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan iman mereka yang disertai dengan tindakan yang nyata pula? Kita melihat iman mereka adalah iman yang aktif. Iman yang membuat mereka bertindak secara aktif untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Jadi mereka bertindak secara aktif karena imannya kepada Yesus. Para pengusung si lumpuh ini memiliki keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian iman mereka adalah iman yang pantang menyerah. Ketika mereka terhalang oleh orang banyak, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak memilih untuk pulang. Mereka terus bertindak secara aktif. Ya, ayat 19 dikatakan, karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Di dalam ayat yang ke-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, memakai kata-kata kerja yang menunjukkan tindakan iman. Ya, naik ke atap rumah, membongkar atap dan menurunkan si lumpuh. Jadi itu adalah iman yang pantang menyerah. Ya, sekalipun dikerumuni oleh banyak orang, mereka tidak menyerah, tetapi mereka terus berusaha untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Kemudian yang berikut, iman mereka adalah iman yang kreatif. Mereka mencari solusi di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah masalah. Ya, mereka berpikir kreatif ketika diperhadapkan dengan hambatan. Mereka bersedia menempuh risiko naik ke atap rumah untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Dan yang keempat adalah iman mereka adalah iman yang mengalahkan egoisme. Mereka rela berkorban demi kesembuhan si lumpuh. Mereka dapat bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jika salah satu di antara mereka berpikir egois, mungkin si lumpuh tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Tanpa kerjasama yang baik dari para pengusung si lumpuh ini, maka si lumpuh bisa saja terjatuh dan kelumpuhannya menjadi lebih parah. Ternyata hati para pengusung si lumpuh ini dipenuhi oleh kasih bagi si lumpuh, dan kasih itulah yang menggerakkan mereka bertindak dalam iman. Kasih itulah yang membuat mereka menyingkirkan egoisme. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, egoisme memang adalah hambatan terbesar dalam persekutuan dan racun dalam kebersamaan. Iman yang berlandaskan kasih adalah iman yang mengalahkan egoisme. Iman para pengusung si lumpuh ini berperan besar dalam hidup si lumpuh
sehingga si lumpuh mengalami pengampunan dosa dari Tuhan dan sembuh dari kelumpuhannya serta memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pengajaran bagi kita? Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti kita adalah orang yang beriman kepadanya. Tetapi apakah iman kita tampak dalam tindakan aktif? Ataukah iman kita hanya sekedar pengakuan percaya saja? Kita harus mengingat bahwa kuasa Allah dinyatakan bagi orang-orang yang memiliki kesungguhan iman. Jika kita menginginkan kuasa dan mujizat Allah terjadi dalam hidup kita, maka kita mesti memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Pantang menyerah dan bersedia menempuh risiko serta dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita selaku orang percaya, kadang-kadang kita meragukan kuasa Tuhan dan juga kadang-kadang terlalu cepat menyerah dan beranggapan bahwa semua jalan telah tertutup. Percayalah dalam kasih dan kuasa-Nya, Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dalam pandangan kita, seolah-olah itu adalah jalan buntu, tetapi bagi Tuhan, banyak jalan keluar yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan itu pun yang dilakukan oleh para pengusung si lumpuh. Ya, kendati dihalangi oleh orang banyak, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu janganlah menyerah, karena Tuhan memiliki cara yang ajaib dalam perjalanan kehidupan kita. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan pada risiko-risiko dalam kehidupan kita, karena iman kita kepada Tuhan, tidak jarang ada juga orang yang mencoba untuk mencari solusi lain dalam hidupnya. Akibatnya kita dapat menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak dapat mengalami kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga seringkali orang percaya kehilangan kepekaan terhadap dunia sekitarnya, terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, ada banyak kelumpuhan yang terjadi di sekitar kita. Bukan saja orang yang lumpuh secara jasmani, tetapi juga kelumpuhan sosial, kelumpuhan ekonomi, dan mungkin saja juga terjadi kelumpuhan rohani karena berbagai macam pergumulan yang melanda kehidupan kita akhir-akhir ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah panggilan untuk peka dalam iman dan menjadi pelaku-pelaku pembebasan terhadap berbagai kelumpuhan itu, seperti yang dilakukan oleh para pengusung si lumpuh ini. Panggilan kita bukan saja untuk mengaku percaya, tetapi juga mewujudkan percaya itu dalam tindakan-tindakan iman. Panggilan kita bukan saja untuk berbicara tentang kasih, tetapi juga menyatakan kasih itu dalam perbuatan nyata bagi sesama kita dan bagi dunia yang berada dalam berbagai kelumpuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berjalan
bersama sebagai persekutuan orang percaya sebagai gereja. Mari kita menyatakan iman yang aktif, iman yang mengalahkan egoisme, dan yang berkomitmen agar kehidupan bergereja dan kehidupan di tempat di mana kita berada mengalami berkat-berkat dan mujizat Tuhan, agar sesama kita dan dunia mengalami pembebasan dari berbagai kelumpuhan. Panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah terus menjadi berkat bagi sesama kita dalam berbagai kondisi kehidupan yang kita hadapi. Mari berteladan kepada pengusung-pengusung si lumpuh ini untuk senantiasa peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah kondisi sulit saat ini, kita dipanggil sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai keluarga. Mari kita menyatakan kepedulian kita terhadap sesama kita yang mungkin mengalami kelumpuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kesaksian kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian yang dialami oleh si lumpuh dan banyak orang karena telah mengalami mujizat Tuhan melalui pertolongan daripada pengusung si lumpuh ini. Mari terus menjadi berkat bagi sesama, terus memiliki iman yang tertuju kepada Yesus, dan terus melakukan tindakan iman sebagai buah iman kita bagi yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita meresponi perenungan firman Tuhan, sekaligus kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan syukur kita. Kita kembali menyanyikan pujian "Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan". Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan berdoa untuk mendukung pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang mengangkat syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami.
Kami pun bersyukur ya Tuhan malam ini. Kami boleh dimungkinkan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, melalui kehidupan dan iman kami kepada Yesus Kristus akan terus menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan dan bersyukur karena keluarga kami, keluarga Bapak Andarias Ahalmani telah menghimpunkan kami dalam persekutuan pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, melalui syafaat kami saat ini, kami berdoa bagi segenap keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang dinyatakan, sehingga keluarga kami tetap dalam keadaan sehat penuh selamat. Dan kami mohon Tuhan terus menyatakan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kepala keluarga Bapak Andarias dalam pekerjaannya setiap hari di rumah sakit. Kami tahu ya Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, bagi para pekerja yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan, mereka adalah bagian dari garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Itu pun yang dijalani oleh keluarga kami Bapak Andarias Ahalmani. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan kepadamu perlindungan, penyertaan Tuhan bagi Bapak kekasih ini dalam mengemban tanggung jawabnya, dijauhkan dari berbagai hal-hal yang dapat mengganggu kesehatannya, juga dijauhkan dari COVID-19 ini. Berikan hikmat-Mu kepadanya ya Tuhan, agar di dalam melaksanakan pekerjaannya tetap juga senantiasa waspada dan melakukan segala sesuatu yang menjadi standar yang ditetapkan dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan menjauhkan keluarga kami Bapak Andarias dari COVID-19 ini. Bapak di surga, kami pun berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Andarias Ahalmani dalam tanggung jawabnya setiap hari. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan hikmat kepadanya, agar di dalam mengemban segala tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, dan mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sedang dilakukan juga, Tuhan memberikan kekuatan agar melalui pekerjaan, melalui setiap kegiatan yang dilakukan, berkat-Mu dinyatakan bagi keluarga kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kekasih dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk Robert dan Efraim dalam pekerjaan mereka, diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan ini dapat menjalankan pekerjaan penuh tanggung jawab, dan melalui pekerjaan yang sedang tekuni ya Tuhan, berkat-Mu dinyatakan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk anak kekasih Victor yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan buka jalan baginya, agar kelak ya Tuhan pekerjaan dapat diraih, dipertanggungjawabkan di dalam kehidupannya, dan juga dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk cucu Denis dalam pertumbuhan, diberkati oleh Tuhan, agar anak kekasih ini ya Tuhan, cucu kekasih dari keluarga Bapak Andarias Ahalmani, dapat
tumbuh dengan sehat, penuh selamat, dan suatu kelak ya Tuhan akan menghadirkan kebanggaan bagi segenap keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga dari Bapak Andarias Ahalmani dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa dan memohon Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dan Tuhan memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau sekiranya ada pergumulan lain yang dihadapi oleh keluarga kami mohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, agar pergumulan itu mereka dapat menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk segenap umat-Mu di Jemaat Jordan. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami. Kami mohon Tuhan Engkau melindungi kami, memberkati setiap keluarga jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Keluarga mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, sekecil apapun itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan terus memberkati mereka, agar melalui pekerjaan yang ditekuni oleh setiap jemaat-Mu, berkat-Mu dinyatakan bagi kehidupan mereka, dan senantiasa juga dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, bagi yang bergumul karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Kekasih, Ibu Martina Bura, Mama Eki, Albert Musa, Bapak Andarias Kombokila, Adrian Petrus Todi, Rai Tiranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Kami percayakan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa kepulihan sempurna Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Dan kami percaya, karena kuasa Tuhan berkuasa atas segala penyakit. Itu pun yang menjadi kerinduan bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena pekerjaan mereka, yang di PHK, yang dirumahkan. Kami mohon Tuhan Engkau menguatkan mereka, membuka jalan bagi mereka ya Tuhan, dan memakai setiap kami yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami yang sedang mengalami persoalan-persoalan pekerjaan dan juga persoalan ekonomi keluarga mereka. Engkau buka jalan ya Tuhan, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak dapat merampas damai sejahtera sukacita bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, majelis gereja, dalam pelayanan mereka ya Tuhan, setiap hari diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, agar di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini tidak menghalangi setiap hamba Tuhan untuk senantiasa melakukan tanggung jawab mereka, mengarahkan umat Tuhan untuk senantiasa beriman kepada Kristus di tengah-tengah kondisi kehidupan yang sulit bagaimanapun yang kami alami, karena kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis yang tengah berjuang menjadi garda terdepan di dalam
penanganan COVID-19 yang saat ini masih sedang mewabah ya Tuhan. Kami percayakan kepadamu, berikan kekuatan kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka, dan Tuhan sekiranya menjauhkan mereka dari wabah virus corona. Bapa di surga, kami berdoa bagi segenap pasien yang sudah terpapar. Kami mohon Tuhan, dari ketulusan iman kami kepada Yesus Kristus, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan mereka, berikan kekuatan kepada mereka agar dapat menikmati kesembuhan dan kembali bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Karuniakan hikmat-Mu, karuniakan bijaksana bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan damai sejahtera-Mu. Dan juga kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar persembahan syukur yang kami berikan ini dapat ditata dan dikelola dengan baik untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Bapa di surga, kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ini doa kami Tuhan yang kami bawa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah
sadar. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidup kita setiap hari dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan melindungi segenap keluarga Bapak Andreas Ahalmani, dan juga memberkati melindungi segenap jemaat Tuhan mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Diucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Andreas Ahalmani yang telah menghimpunkan kita malam ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat malam.